Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi statistik khusus untuk fungsi count. Jadi fungsi count ini berguna untuk kita bisa menghitung data. Ada berapa data yang ada di dalam sebuah range. Jadi misalnya kita ingin menghitung jumlah pembayaran, ini ada berapa item yang ada di dalam jumlah pembayaran. Kita bisa menggunakan fungsi count. Misalnya kita mau tahu ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Agak ribet ya kalau kita mau hitung secara manual. Jadi untuk memudahkan perhitungan, kita bisa menggunakan fungsi count ini. Nah, fungsi count hanya bisa menghitung data yang berupa angka atau tanggal. Jadi untuk data teks tidak bisa dihitung melalui fungsi count ini. Ya, kita coba lihat bersama. Count, kemudian coba kita cari, kita blok range-nya. Ternyata di sini ada 14 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi betul ya, ada 14 data yang ada di dalam kolom jumlah pembayaran ini. Kemudian bagaimana dengan data tanggal? Apa bisa juga dihitung dengan fungsi count ini? Untuk tanggal, ya seperti ini, ternyata bisa juga dihitung dengan fungsi count, tapi untuk fungsi teks ini tidak bisa dihitung menggunakan fungsi count. Hasilnya akan seperti ini, akan 0. Jadi dia tidak bisa terbaca. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana supaya kita bisa menghitung data, ada berapa data di dalam sebuah range yang isinya teks. Jawabannya adalah kita menggunakan fungsi count A. Fungsi count A ini tidak hanya bisa menghitung fungsi teks, tapi juga bisa menghitung ada berapa data yang ada di dalam range yang isinya angka maupun tanggal. Jadi coba kita hitung. Ini. Oke, betul ya, ada 14. Nah, bagaimana kalau misalnya kita gabungkan antara teks dan angka? Oh, sorry. Saya zoom ya. Sorry. Count A. Ada berapa data yang ada di dalam? Ya, ada 28, bisa terbaca. Kemudian kalau misalnya saya menghitung data yang berupa teks, saya gabungkan dengan angka dan saya gabungkan dengan tanggal. Ya, ini juga bisa terbaca. Tetapi kalau misalnya ada sebuah range yang ada isi selnya kosong, itu tidak bisa terbaca oleh count A. Jadi count A ini hanya menghitung sel yang ada isinya. Kalau sel yang tidak ada isinya itu tidak bisa dihitung. Misalnya count A ini ya, ini jumlahnya hanya 10 karena ada sel yang kosong berjumlah 4. Nah, bagaimana kemudian ketika kita ingin menghitung berapa jumlah sel kosong yang ada di dalam sebuah range? Ini bisa kita gunakan kita bisa hitung dengan menggunakan rumus count blank. Jadi, untuk rumus count blank hanya menghitung jumlah data atau jumlah sel yang kosong
di dalam sebuah range. Ya, jadi ada 4 ya yang kosong di dalam range ini. Kemudian untuk COUNTIF ini adalah ketika kita ingin menghitung data dengan kriteria tertentu. Contohnya, kita ingin menghitung ada berapa data yang isinya ekonomi. Di sini kan tipe kamarnya tipe kamar ekonomi, bisnis, suite, dan presiden. Tapi kita mau tahu ada berapa tipe kamar ekonomi yang digunakan selama 2 pekan terakhir. Kita tulis ekonomi. COUNTIF ya, COUNTIF. Ya, jadi ada 3. 1, 2, 3. Ya, sudah benar ya. Kalau misalnya kita mau coba cari untuk yang bisnis, COUNTIF range-nya misalnya ini lagi. Kemudian kita cari yang khusus bisnis. Ada berapa kali digunakan kamar yang tipe kamarnya itu tipe kamar bisnis. Nah, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah betul ya. Kemudian ini juga bisa menghitung tipe data yang berupa angka. COUNTIF misalnya kita mau pakai kriteria yang ini, range yang ini dengan kriteria misalnya 700.000. Kita mau lihat ada berapa kali 700.000 muncul atau ada berapa banyak 700.000 di dalam range ini. Nah, ada 3 ya. Jadi seperti itu penggunaan dari fungsi count A, count blank, dan COUNTIF. Oke, saya rasa sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.